Selamat siang pemirsa, kembali lagi di Semansa News. Bersama dengan kami, Bilkis Arsy Ramadhani, Dan saya Aura Bilbina. kami akan menghadirkan berita-berita terpercaya dan teraktual. Pemirsa, di setiap sekolah tentunya terdapat palang merah remaja atau biasa kita sebut sebagai PMR. Seperti yang kita tahu bahwa PMR berguna bagi setiap sekolah untuk membantu warga sekolah apabila mengalami masalah pada kesehatan mereka. Kali ini kita akan mengenal lebih dekat seputar PMR di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Dan sekarang kita sudah ada Diva yang berada di lokasi. Kepada Diva, kami persilahkan. Baiklah pemirsa di rumah, saya di sini akan bersama dengan Pak Lili yang merupakan dari pembina PMR di Semansa Lubuk Pakam. Baiklah, mari kita langsung hampiri saja. Sini nggak? Nah, sini duduk. Nah, jadi di sini saya sudah bersama Pak Lilik. Di sini saya akan menanyakan seputar dengan PMR yang ada di Semansa ini. Baiklah, pertanyaan pertama saya adalah kira-kira tujuan dari keberadaan UKS PMR di sekolah ini apa ya Pak? Jadi tujuan utama dari PMR ini adalah sebelumnya gini, PMR itu salah satu ekstrakurikuler ya yang berkaitan dengan pertolongan pertama. Nah, kaitan PMR dengan UKS sangat penting ya. Nah, jadi tujuan utama dari pendirian PMR adalah untuk melayani peserta didik dalam hal kepemimpinan, kemudian kesehatan dan sebagainya. Jadi PMR di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam ini namanya itu PMR 010. Artinya kalau PMR 010 itu artinya bahwa PMR ini berdiri yang ke-10 di Kabupaten Deli Serdang, khususnya untuk jenjang SMA. Itu aja. Kemudian apakah sejauh ini PMR sudah berkembang lebih baik daripada sebelumnya? Saat ini kita PMR 010 itu sudah sampai di angkatan 21, berarti sekitar 21 tahun yang lalu. Ketika ditanya apakah semakin baik, kita harapkan seperti itu. Tetapi memang tetap masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan dari semuanya. Lalu kira-kira apakah yang menjadi kesulitan Bapak selama menjadi pembina di PMR Semansa Lubuk Pakam ini? Jadi kalau ditanya kesulitan banyak ya. Kesulitannya itu namanya kita membina banyak anak dengan banyak karakter. Tentunya banyak hal yang harus kita mengerti dari karakter peserta didiknya yang anggota dari PMR. Dan yang paling utama sekarang untuk saat ini anggota PMR 010 itu mayoritas siswa perempuan. Jadi untuk yang laki-laki sangat sedikit. Dan bahkan untuk yang angkatan 21 di tahun ini itu nggak ada yang laki-laki. Sedangkan kita sangat butuh untuk anggota PMR itu yang laki-laki. Gitu. Kalau bisa Bapak jelaskan kenapa laki-laki dibutuhkan di PMR ini? Ya, PMR ini kan kalau peran utamanya ketika upacara misalnya, kita kan upacara itu petugas PMR itu menjaga di barisan paling belakang untuk mengantisipasi ada peserta upacara yang mungkin kurang sehat atau pingsan. Nah, kalau kita kan ada tandu. Kalau tandu itu kalau laki-laki itu cukup 4 orang yang pegang, tapi kalau untuk perempuan itu butuh sampai dengan 6 orang. Dan itu kan memang terlebih lagi kalau ada siswa yang mohon maaf berat badannya agak lebih gitu kan, jadi kita butuh yang laki-laki yang tenaganya lebih kuat. Dan utamanya memang PMR ini kan anak induk dari PMI, induknya itu kan PMI. Nah, PMI itu kan bekerjanya sebetulnya banyak yang laki-laki gitu, tapi di sekolah memang banyak anak-anak yang belum paham bahwa peran laki-laki itu di PMR itu sangat besar, dan mereka menganggap hanya jadi pemain belakang yang nggak terlihat oleh orang lain, jadi mereka nggak kurang antusias di situ. Itu termasuk kesulitan dalam rekrutmen untuk anggota PMR.
Oh iya Pak. Berarti peran laki-laki cukup besar, apalagi di bagian tandu ya Pak. Iya, iya. Kemudian, apakah PMR yang berjalan saat ini seperti yang Bapak harapkan, atau mungkin ada yang perlu dikembangkan lagi di PMR Semansa ini? Ya, ya setiap tahun selalu ada peningkatan, tapi tetap harus ada perbaikan di sana sini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita butuh anggota PMR itu yang laki-laki. Memang banyak hal. Selain memang ada kegiatan-kegiatan di dalam provinsi, di dalam sekolah maksud saya, banyak hal-hal juga yang sebetulnya ingin secara program kerja ingin kita lakukan di luar sana, tapi itu butuh sosok laki-laki. Contoh, ketika ada saudara-saudara kita yang terkena bencana, kan kita kan kepingin ikut andil dalam apa ya, dalam kegiatan sosialnya, bakti sosialnya. Memang selama ini kita sudah cukup membantu dengan membuka dana untuk bantu mereka, tetapi kan kita kepinginnya kita terjun ke sana, kalau yang dekat gitu kan bantu. Misalnya ada yang kebakaran, ada yang kebanjiran, kalau banyak yang laki-laki yuk kita bantu korban bencana alam, korban banjir, kan itu lebih lebih seru gitu. Tapi itu yang sampai sekarang belum bisa tercapai karena anggota PMR-nya laki-lakinya sedikit. Berarti peran PMR di Semansa ini bukan hanya di sekitar sekolah, tapi juga di lingkungan sekitar ya Pak? Iya, nah jadi keutamaan dari PMR itu kan kepedulian dalam lingkungan sekolah dan di luar sekolah. Bahkan kita juga pernah itu waktu ada gempa Cianjur itu kumpulkan dana, mungkin kalian masih ingat, kumpulkan kita transfer. Kemarin ada bencana alam di mana lagi, kita seperti itu kepeduliannya. Kepinginnya saya kalau yang deket, yuk kita sama-sama sana gitu. Tapi itu tadi kendalanya masih sedikit yang laki-laki. Baiklah, mungkin wawancara kita sebatas ini saja Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya, terima kasih kembali. Pemirsa, itulah informasi seputar PMR SMA Negeri 1 Lupakam. Kita telah mewawancarai Pak Lili sebagai pembina PMR. Dari sini kita bisa tahu bahwa PMR di SMA Negeri 1 Lupakam tidak hanya berperan di lingkungan sekolah saja, melainkan di lingkungan sekitar. Mereka juga berperan dalam bencana ataupun kejadian-kejadian yang ada di lingkungan sekitar ataupun di masyarakat. Bahkan mereka juga senantiasa membantu atau memberikan sumbangan untuk saudara kita yang ada di luar daerah kita ini. Nah, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Diva atas informasinya. Wah, informasinya menarik ya bila kita dengar langsung dari pembinanya. Ternyata PMR tidak hanya berperan di lingkungan sekolah saja, tetapi mereka juga berperan di masyarakat sekitar. Iya, betul. Kalau gitu, mari kita lihat juga bagaimana sih kegiatan para anggota PMR di sekolah. Pasti menarik juga. Nah, untuk itu kita sudah ada Hani yang berada di lokasi langsung. Untuk Hani, kami persilahkan. Baiklah, kita sekarang berada di lokasi para anggota PMR sedang latihan. Di sini kita akan mewawancari salah satu anggota PMR. Selamat siang, dengan anggota PMR siapa namanya Kak? Saya Stefania Meraldin. Saya Yuvia Prana. Kami punya pertanyaan nih. Nah, jadi gimana nih perasaan kakak setelah menjadi anggota PMR? Oke. Sebelum jadi angkatan itu rasanya seru banget. Kayak kami kan dilatih sama senior. Pokoknya itu bener-bener seru. Di situ ada nangisnya, ada seneng-seneng barengnya. Nah, tapi setelah jadi angkatan juga kayak senang juga lah, menyenangkan gitu kan. Karena kami tuh ada ikut-ikut lomba yang awalnya kami belum jadi angkatan, kami kan gak ada ikut lomba, tapi setelah jadi angkatan kami jadi ikut lomba. Nah, apakah angkatan PMR tahun ini lebih baik dari sebelumnya? Kalau itu mungkin nggak bisa dikasih tahu spesifiknya seperti apa, cuman yang kami tahu anggotanya semakin sedikit dari tahun yang lalu, jadi ya begitu. Nah, apa yang menjadi tantangan selama menjadi anggota PMR Kak? Kalau tantangan ya pasti ada banyak sih. Cuman kita kan nggak terlalu tahu spesifiknya itu apa. Tapi kalau aku bilang tantangan kita tuh pastinya dari kemauan kita sendiri. Kadang kita tuh agak males kan buat latihan. Jadi itu tantangannya. Kemungkinan besarnya itu. Nah,
Kakak kan udah jadi anggota PMR nih. Jadi apakah ada ekspektasi kamu pada calon anggota PMR di angkatan 21 nanti? Tentunya ada, apalagi di bidang kayak perlombaan. Mungkin kami saat ini sudah baik, cuman inginnya yang calon angkatan tahun ini tuh bakal lebih baik lagi dan mendapatkan juara yang lebih baik lagi dari kami gitu. Baiklah, sekian informasi yang sudah kita dapatkan di PMR. Kita kembali ke studio. Terima kasih kepada Hani yang sudah memberikan informasi. Wah, kelihatannya para anggota PMR sangat bersemangat ya dalam latihan mereka. Iya, mereka sangat-sangat bersemangat melakukannya. Walaupun hari sedang mendung, yang kita tahu kan mendung itu enaknya tidur bukan? Iya, bener banget. Nah, pemirsa sekalian, demikian informasi yang telah kami sampaikan. Saya Bilqis Arsyira Madani Dan saya, Aulia Bilbina. Kami ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas pada hari ini.